Dan berikutnya setelah media ini kita diamkan kurang lebih 2-3 jam ya, pada cuaca yang lumayan panas. Di sini suhunya sekitaran 28 ke 29 karena kita aplikasinya memang terlalu siang kemarin. Dari pagi hujan, dapat cuaca panas itu mulai jam setengah 10. Terus saya takutnya jam 1-an itu turun hujan. Sebenarnya ideal malah di clear itu malam hari ya, jadi lebih keringnya lebih panjang lagi. Cuman karena catnya cat di tone premiumnya cat NC, jadi ini saya ambil inisiatif, saya diamkan kurang lebih 3 jam. Saya yakin karena media yang dibawanya cat kemarin itu sudah saya keringkan lebih dari 6 jam. Tapi sebaiknya misalkan meskipun kita pakai metode seperti gini, main aerosolnya itu didiamkan lebih lama ya, setidaknya 4-5 jam. Supaya apa? Supaya nanti clear coatnya tidak begitu banyak absorb dan untuk ditekan kuku, keras tekan kuku clear coatnya ini lebih cepat. Oke, jam setengah 12 siang, suhu 29 ini sebenarnya suhu yang rawan ya. Kelembapannya 69. Rawannya bagaimana? Cuacanya terlalu tinggi ya, mendekati angka-angka rawan. Jadi segera kita clear aja. Saya takutnya nanti hujan habis ini. Oke, untuk measure rasio kita ubah di 30%. Biasanya main malam kan ideal saya main di 25-20% ya. Kenapa kita buat 30 ya? Ini menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Oke, clear coat 2 komponen. Media sudah kita diamkan kurang lebih yo 2 jaman lebih lah. Untuk pembahasan clear coat 4100 tentunya teman-teman sudah banyak yang paham tentang clear coat ini karena saya banyak banget review clear ini, bagaimana jika aplikasi malam hari mixing ratio thinnernya berapa, terus main siang hari mixing ratio thinnernya berapa, terus bagaimana flow time-nya, bagaimana pinternya clear ini. Tentunya teman-teman sudah banyak yang paham ya. Di sini yang saya mau bahas adalah tentang bagaimana mendapatkan clear yang bersih jika kita main di luar ruangan seperti gini. Secara garis besar sebenarnya main di jam segini ini suhu yang rawan. Kenapa tetap saya paksa tembak? Karena saya takut hujan dan tadi pagi juga habis hujan. Misalkan kita aplikasi pada kondisi seperti gini, kita diuntungkan dari tanah yang masih kondisinya basah ya, basah oleh bekas hujan, jadi debu akan sangat minim banget. Itu yang perlu diperhatikan. Saya malah seneng aplikasi clear coat itu biasanya habis kondisi hujan, asal kelembapannya kita cek tidak melebihi dari angka 90% mungkin di smartphone teman-teman, itu angka yang aman. Malah enak dapat clear yang flat asal mixing ratio thinnernya tepat ya. Misalkan kelembapannya terlalu tinggi, berarti mixing ratio thinnernya yang dikurangi. Karena di sini suhunya yang 29 derajat, berarti saya main 30%. Misalkan tadi suhu 25 atau suhu malam hari ya biasanya, itu kita bisa main 25%. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika main di luar ruangan seperti gini adalah debu, karena itu musuh pertama kita ya. Teman-teman ambil waktu yang tepat, misalkan angin bertiup jam berapa, terus kondisinya bagaimana. Saya akan memilih kondisi habis hujan, misalkan bisa memilih dalam waktu 1 hari yang sama ya, sederhana gitu. Terus yang paling penting adalah perlakuan habis tembak. Ini yang belum pernah saya bahas dan mungkin juga kreator lain juga jarang bahas ya. Yang saya maksud perlakuan habis tembak itu begini. Saya akan membuat perbandingan. Misalkan kita menjumpai kotoran ketika posisi nembak seperti gini, tentunya kita kuit atau kita ambil kotorannya itu gampang banget ya, karena flow time masih bekerja dan clear masih dalam kondisi basah. Mungkin bisa kita kuit dengan masking tape yang kita lincipi, terus kita tarik untuk kotornya. Tapi sering yang kecolongan adalah perlakuan habis tembak. Ini tipsnya supaya main bersih itu adalah setelah kita aplikasi clear coat seperti gini dan kita cek ini tidak terdapat kotoran yang menempel, segera saja kita masukkan kepada ruangan yang tertutup dan tidak memungkinkan debu bisa masuk. Kenapa? Karena ketika clear coat habis tembak, clear coat ini posisi waktu rentan untuk nempel clear coat kotoran yang permanen itu di antara waktu mungkin
5 menit sampai dengan 30 menit selesai nembak. Itu rawan banget kotoran debu kecil. Kalau kotoran debu yang besar seperti cicak, mungkin badak atau lain sebagainya, ya jeda 1 jam itu masih rawan. Kita bicara kotoran yang kecil-kecil dulu. Jadi setelah selesai nembak kita cek nggak ada, cepat-cepat saja kita masukkan kepada ruangan yang tertutup. Ini kunci selamat mendapatkan clear yang minim dari debu. Makanya saya senang main di luar ruangan. Kenapa tidak main di dalam spray booth, Mas? Spray booth aku ya punya. Tapi kalau perlakuan habis kita tembak ceroboh, meskipun di dalam spray booth hasilnya sama aja. Saya sering mendapati kiriman video dari teman-teman, kotor begini habis tembak bagus. Ternyata setelah diidentifikasi adalah pada kesalahan perlakuan habis tembak. Jadi jangan heran kalau saya main di luar ruangan terus clear coatnya minim debu, yo karena perlakuan kita habis tembak yang benar. Kalau misalkan habis nembak seperti ini kita taruh hanya pada ruangan yang beratap saja tapi tidak tertutup, masih dimungkinkan kotoran bisa menempel, apalagi rentan waktu yang saya tadi sebutkan di depan ya, mungkin di antara 10 menit, 5 menit sampai dengan 30 menit itu adalah waktu-waktu yang rawan untuk debu kecil nempel bisa permanen. Terus kalau sudah nempel bagaimana? Ya tentunya malah menambahi pekerjaan kita. Pekerjaannya apa? Ya tentunya pekerjaan poles. Ketika posisi clear di antara waktu yang tadi saya sebutkan, ketika kita kuit, kita ambil kotorannya, kemudian kita tembak, penyakit atau masalah mungkin yang ditimbulkan atau masalah baru yang ditimbulkan adalah satu, biasanya terdapat popping karena kita flash off-nya terlalu lama. Yang kedua, mungkin terdapat tonjolan atau kawahan karena dengan rentan waktu tersebut jika clear coat kita kuit, apalagi clear 41 ya yang karakter keringnya cepat, tentunya akan meninggalkan bekas kawah. Tapi kalau kotoran kita ambil seketika dalam posisi masih nembak seperti gini, tentunya dia bisa kembali flat mengikuti dari kontur karena flow temp masih bekerja dan didukung dengan teknik aplikasi model one plug attack aplikasi seperti gini. Makanya sering kita kampanyekan seperti itu. Kalau di dalam spray booth, pengalaman saya masih tidak menutup kemungkinan debu tetap juga akan nempel, apalagi kalau perlakuannya ceroboh. Itu yang paling terpenting dalam dunia refinish ya. Untuk perlakuan habis tembak yang lainnya, tambahan ya ini. Misalkan teman-teman di ruangannya ini pakai blower atau kipas angin, ya arahkan kipas angin jangan menuju kepada lasso media. Misalkan blower hisap ya, hindari media yang di depannya blower hisap itu ada kotoran yang kemungkinan ketika blower hisapnya bekerja dia ikut tertarik. Karena debu bulu-bulu kecil atau mungkin debu-debu yang kecil-kecil itu ya, itu rawan banget tertarik terus nempel pada media seperti gini. Kalau saya biasanya karena kita pemain media kecil ya, saya diuntungkan dengan kondisi yang panel gampang diangkat-angkat. Jadi setelah nembak itu biasanya saya diamkan ya kurang lebih 5-10 menit kalau emang tempatnya nggak memungkinkan, terlalu banyak media yang kita kerjakan, itu bisa kita gantung. Kadang-kadang di jeda waktu 5-10 menit ini kalau kita bisa main thinner yang sedikit, clear coat sudah nggak akan mengalir. Tapi kalau teman-teman main encer, ya wis, itu memang rawan. Itu kuncinya untuk mendapatkan clear flat ideal tuh seperti gini, perlakuan habis tembaknya, dan mungkin kalau digantung ya cara gantungnya bagaimana, terus kapan waktu gantungnya yang setepat, tergantung dari karakter clear coat yang kita aplikasikan. Oke, dan hasilnya seperti gini. Tentunya teman-teman sudah bisa melihat tentang warna grey-nya ini, grey apa yang kita pakai, nanti kita buat bahasa tersendiri. Efeknya seperti gini, ini kondisi kurang lebih ya 3-4 jam dari aplikasi ya. Sebenarnya sudah kering sentuh, tapi masih ditekan, masih tentunya masih bekas sidik jari. Karena kenapa? Karena ini catnya cat NC. Untuk proses waktu lebih panjang jika pengen clear coatnya keras ditekan kuku. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan hasil eksperimen kita sudah kita aplikasikan. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.